Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu 6 Maret 2021 terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Saluhutna silehon-lehon nadenggan, nasa ulibasa namoi lutus, imana rosyan gijang, sian amari natiur, naso olomuba, naso uboto agia halinu di habimibar." Demikian pembacaan firman Tuhan, topik pemberian Allah yang baik dan sempurna. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, perkataan tentang setiap pemberian yang baik dan sempurna itu datang dari Allah dilatar belakangi oleh keadaan yang terjadi pada waktu itu, di mana dilihat dan didengar oleh Yakobus bahwa ada orang-orang yang mengalami penderitaan itu berkata mereka susah dan menderita karena perbuatan Allah, padahal mereka susah dan menderita karena perbuatan mereka yang jahat dan akibat dosa mereka yang tergoda oleh bujuk rayuan si iblis dan dikuasai oleh keinginan yang jahat. Dan mereka menuduh Tuhan sebagai penyebab dari penderitaan yang mereka alami. Tuduhan seperti itu merupakan sebuah bentuk ketidakberimanan seseorang kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Yakobus mengingatkan bahwa setiap pemberian yang baik, kebaikan yang manusia alami dan terima adalah dari Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu hanya memberikan yang terbaik bagi manusia. Itulah sebabnya penderitaan yang diizinkan Tuhan, yang kita sebut sebagai ujian iman, pasti akan menghasilkan kebaikan, yakni ketekunan orang-orang percaya. Itu bisa kita lihat di ayat 2 dan di ayat 3. Jadi jika seseorang mengalami penderitaan yang menghancurkan sebagai akibat atau konsekuensi dari pilihan seseorang untuk mengikuti hasrat dosanya, maka penderitaan seperti itu bukan merupakan ujian iman, dan itu bukan datang dari Tuhan. Di sisi yang lain, Yakobus juga menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Bapa segala terang yang dalam dirinya tidak ada perubahan atau bayangan. Apakah artinya kalimat ini? Bapa segala terang berarti Ia adalah pencipta yang sempurna, sedangkan istilah tidak ada perubahan atau bayangan menunjuk pada sifat atau karakter Allah yang konsisten, di mana Tuhan tidak pernah menjadi tidak baik kepada manusia, dan anugerah Tuhan tidak bisa dihalangi oleh sesuatu apapun. Jadi tidak mungkin Tuhan kemudian mengerjakan hal yang jahat atau yang buruk bagi anak-anaknya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, kasih, kesetiaan, dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika berada dalam situasi yang baik, kita mengasihi Tuhan. Tapi begitu diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan langsung berubah 180 derajat. Sungguh menggelikan, namun itulah manusia. Kita bisa berubah, dan keputusan kita bisa bergantung pada situasi dan kondisi. Namun Tuhan tidak seperti itu. Ia adalah Allah yang tidak berubah. Ia adalah pencipta langit, bumi, dan manusia, yang telah mengasihi manusia sejak semula, bahkan sejak kekekalan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, apa itu pemberian yang baik? Apa anugerah yang sempurna itu?
bila kita ingin mengetahui jawabannya, kita harus melihat terlebih dahulu mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib karena dosa, kelemahan, penyakit, kutuk, dan kemiskinan kita. Bila kemiskinan, penyakit, kelemahan, kutuk, dan hal-hal yang buruk lainnya yang ditanggung Yesus di atas kayu salib adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dari Allah, mengapa Yesus harus mati? Kan cukup dibiarkan begitu saja, semuanya menimpa manusia dan Yesus tidak perlu repot-repot mati. Tetapi karena penyakit, kemiskinan, kelemahan, kutuk, dan hal-hal buruk lainnya bukan berasal dari Allah, tetapi dari si iblis, maka untuk itulah Yesus mati supaya kita yang percaya kepadanya menerima pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Apa itu pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna? Jawabannya adalah keselamatan, kesembuhan, kehidupan yang berkelimpahan, dan juga kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagi orang yang percaya dan setia kepadanya, dengan mata iman, orang percaya dimampukan untuk melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, bahkan penderitaan yang terjadi sekalipun, baik karena iman, karena kebenaran dan keadilan, dia mampu mengatakan bahwa itu semua terjadi atas seizin Tuhan, demi untuk kebaikannya, supaya imannya teruji dan hidupnya semakin berhikmat, dan tetap berkata bahwa Tuhan itu tetap baik hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakanlah bahwa Allah itu baik. Bahkan sampai nanti di akhir hidup kita sekalipun, tetap katakan dalam iman yang setia, Allah itu tetap baik. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik, mampukan kami untuk selalu menyaksikan bahwa Tuhan itu baik dalam susah dan senang. Dia baik dengan segala rencananya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.